Kiai Haji Asrori Al Ishaq yang begitu luar biasa ilmunya. Kiai Asrori, oke. Yang begitu tawaduknya. Nah, kita melihat nggak ada opening mereka itu, nggak ada yang menggunakan DJ. Oke, memang nggak ada. Ini siapa? Meniru siapa? Meniru siapa Gus Ikdam? Meniru siapa Anda ini menggunakan musik DJ untuk opening? Esne digolek kleru ning ya kuwi jiwa santri krana duwe imanan billah pokok ngejak uang takwallah. Ya. Ora wedi blas. Ora gagas. Ora wedi blas. Gus Ikdam gak gagas kalau dihujat masalah DJ. Assalamualaikum teman-teman. Musik DJ yang digunakan bukan Gus Ikdam sebenarnya ya, tetapi karena Gus Ikdam ada di dalamnya. Jadi musik DJ yang digunakan untuk opening pengajiannya Gus Ikdam viral dan sekarang digunakan untuk menyerang Gus Ikdam bagi para penghujatnya ya. Bagi para penghujatnya Gus Ikdam, musik opening untuk pengajian ya, musik opening DJ digunakan untuk menyerang Gus Ikdam. Mumpung ada kesempatan para penghujat ini menyerang Gus Ikdam. Ya, kalau menurut menurut saya, musik DJ itu memang nggak pas, memang tidak pas untuk opening acara keagamaan. Tapi setelah saya pikir-pikir, karena Gus Ikdam ini kan awalnya ini memang tidak ingin untuk menjadi seorang dai yang wah. Karena cita-cita Gus Ikdam dulu hanya pengen membuat akhlak paranggarangan ini membaik. Jadi menasehati garangan. Ini bagaimana caranya? Akhirnya anak-anak nakal yang pokoknya amburadul lah di sekitar Blitar itu ngaji sedikit demi sedikit, bermula dari 7 orang, lalu nambah setiap hari, setiap bulannya itu nambah. Akhirnya, oh ternyata cara menasehati garangan anak muda yang nakal, yaitu dengan cara mendatangkan sesuatu atau mengadakan sesuatu yang mereka senangi. Mereka datang, teman-teman. Jadi menurut Gus Ikdam ini ketika ingin menasehati son horeg, jadi dulu itu kan yang paling viral itu adalah son horeg. Ya namanya juga son horeg pasti ada musik DJ-nya. Akhirnya bagaimana cara menasihati oknum-oknum di dalam acara son horeg ini agar mereka juga tidak berlebihan untuk berfoya-foya, bagaimana cara menasihati mereka? Gus Ikdam memiliki cara, yaitu dengan ketika di majelisan di tempatnya Gus Ikdam, tempat ngopinya itu akhirnya ada artis-artis lokalnya ya. Jadi mereka juga datang ikut ngaji, teman-teman. Ya meskipun ada 1-2 yang menyumbang lagu ya, tapi intinya itu menurut Gus Ikdam adalah sebagai bentuk menarik garangan supaya datang. Intinya seperti itu. Tetapi Gus Ikdam nggak ngundang sih, tapi memang seperti Happy Asmara dan lain-lain itu mereka datang dengan sendirinya, tidak diundang oleh Gus Ikdam. Akhirnya jamaah ST semakin banyak. Yang diinginkan Gus Ikdam adalah jamaah garangannya yang semakin banyak supaya mudah menasehati. Tapi nyatanya yang datang itu nggak cuma garangan, orang yang sudah baik pun juga datang. Penasaran bagaimana sih caranya Gus Ikdam ini dakwah? Oh ternyata seperti itu. Nah karena Gus Ikdam kemarin sudah dihujat karena opening pakai musik DJ, sekarang kita dengarkan klarifikasinya Gus Ikdam ini seperti apa. Lah, dulu memang metode saya seperti itu. Oh, ya kan? Metodenya Gus Ikdam memang seperti itu. Karena biar sing viral, sing ruwame iki son horeg yang mendatangkan DJ. Tapi gimana kita itu tanpa mencaci son, tanpa mencaci mereka karena wong kuwi mang yo nyambut gawe, ya. Akhirnya saya memunculkan metode dakwah. Piye to wong kuwi kok genterko? Ya. Akhirnya munggahe cak solawat iki mang dimulai musik trompet Pak Sabar kuwi. Tapi sing munggah udah LC, udah DJ, sing munggah gono.
Ya, openingnya memang DJ, tetapi yang dimunculkan bukan artis DJ, bukan yang seksi-seksi, bukan, tetapi krunya Gus Idam. Kue bundak, suara menarik blas. Dia kan musik DJ ngono kuwi, sing munggah katok endak, rock endak, wong ping, mari ki pargo centut. Ya. Lah saiki bocah sing yo rada doyan son horor, rada doyan DJ, akhirnya malah teko ning kene, bahkan son horor ki sakniki malah khidmah ngaji. Akhirnya mudah kan menasihati mereka karena mereka datang dengan sendirinya. Jadi kalau Anda pengen menasihati orang nakal dengan cara mencaci, menghujat dia, itu mungkin nggak akan sembuh. Tetapi kalau dinasihati dengan cara apa yang mereka sukai, mereka bisa datang dengan ikhlas, dinasehati biasanya bisa masuk. Dan akhirnya mereka berubah menjadi lebih baik. Nah, yang disalahartikan oleh orang-orang yang menghujat Gus Idam adalah cara pengajian kok seperti ini. Nah, ini kan metode dakwah sebenarnya. Kalau memang nggak suka, ya nggak usah ikut-ikutan. Karena yang ingin Gus Idam sampaikan itu kepada garangan. Anak-anak nakal. Kalau Anda orang baik, berarti Anda bukan targetnya Gus Idam. Gus Idam nggak ngajarin mereka nakal, tidak. Tapi anak-anak nakal ini loh yang pengen dinasehati oleh Gus Idam. Jadi mereka sudah nakal sebelumnya. Jadi kalau mereka datang dengan gayanya yang joget-joget, Gus Idam nggak ngajari itu. Mereka sudah dari dulu seperti itu. Nah, yang datang memang orang-orang yang sudah nakal, dinasehati, itu teman-teman. Jadi harusnya paham ya. Ya, ini apa didata, apa ini diviralkan dengan orang-orang. Ning SD digolek klerune, ning ya kuwi jiwa santri krana duwe imanan billah pokok ngejak uang Allah. Ora wedi blas, ora gagas. Gus Idam nggak takut sama sekali. Tidak digagas ya. Hujatan seperti itu tidak akan menurunkan niatnya Gus Idam untuk tetap menasihati anak muda nakal atau garangan. Jadi menurut Gus Idam, niat baiknya Gus Idam yang metode seperti itu tidak disampaikan oleh mereka, yang disampaikan adalah yang jelek-jelek dilihat dari mereka itu disampaikan ke khalayak umum. Disampaikan di YouTube, dihujat di sosmed lainnya. Padahal yang seharusnya dipublikasi itu adalah niat baiknya Gus Idam kepada orang-orang nakal, itu seharusnya dipublikasikan. Jangan menghujat Gus Idam dari segi negatifnya kalian, negatifnya pikiran kalian. Jangan. Karena Gus Idam nggak pengen mengajari mereka untuk buruk. Tidak. Metodenya Gus Idam memang menjadi magnet bagi anak-anak nakal ini gimana bisa datang. Kalau sudah datang, dinasehati. Kalau Anda mungkin merasa lebih baik dari Gus Idam. Caranya gini loh Gus, menasehati itu tidak seperti itu. Seperti saya. Kalau Anda mungkin lebih baik dari Gus Idam, silahkan buka majelis sendiri. Nggak apa-apa, itu baik. Gus Idam pun juga senang kalau ada orang-orang yang menirukan Gus Idam untuk menasehati anak-anak nakal. Dengan metode kalian yang menurut kalian itu lebih baik. Monggo silahkan. Ya, kalau kalian merasa kata-kata kalian itu lebih baik daripada Gus Idam, monggo silahkan. Tapi kan buktinya ya tidak ada yang seperti Gus Idam. Mereka-mereka yang menghujat itu ketika mungkin berdakwah, nggak mungkin didengarkan ribuan orang seperti Gus Idam. Dan silahkan kamu hujat SD sebanyak-banyaknya. Delok jamaah SD, delok itu pirang ewu iki teko. Piro? 2000 kok kira gorengan apa piro? Banyak teman-teman. Dengan cara metode Gus Idam yang menurut Anda itu buruk, ternyata jamaahnya makin banyak. Ya meskipun itu mungkin garangan semua, tetapi ternyata Gus Idam ini berhasil mendatangkan mereka, menasihati mereka, akhirnya mereka ya sedikit demi sedikit ada perubahan. Karena untuk perubahan yang signifikan tidak semudah membalikkan telapak tangan, teman-teman. Tidak semudah itu. Butuh proses. Butuh proses. Gus Idam dengan teman-temannya yang masih garangan itu, berapa tahun sampai sekarang, masih juga berproses.
untuk memperbaiki akhlak garangan. Contohnya Mei. Anda tahu Mei? Mei yang dulu sering sekali nampak di layar kaca, layar YouTube. Itu dulu suka ngepil, teman-teman. Ya, jadi ketika dia ngamen itu sambil ngefly. Tapi nyatanya setelah kenal dengan Gus Ikdam, datang ke Gus Ikdam, dinasehati, lumayan berkurang, teman-teman. Lumayan berkurang. Jadi ada dampak positifnya. Jangan hanya dipublikasi yang negatifnya saja. Tapi kalau memang DJ tidak pas menurut kalian, ya oke. Saya pun sebenarnya kalau dengan musik DJ dicampur dengan pengajian, sebenarnya saya juga tidak mendukung banget. Tetapi setelah tahu Gus Ikdam menjelaskan seperti ini, saya tidak ikut-ikutan menghujat. Ternyata, oh seperti ini. Ya nggak jadi menghujat lah. Karena tahu. Bagi Anda yang belum tahu, alasan kenapa ada opening yang seperti itu, ini kalian harus mendengarkan. Biar kalian nggak terus-terusan menghujat orang yang berniat baik. Itu tak mirip dia nih, ya tak? Lu jangan jangan roh ning ide mulai kok menghujat ini roh ini jam jual agama ya Ikdam ini. Banyak banget ya. Sampai apa itu namanya? Jualan agama pun tetap mereka gaungkan. Dikiranya yang menjual agama itu Gus Ikdam. Padahal kalau kalian belum tahu, banyak di luar sana oknum-oknum yang dihabibkan, itu yang justru menjual agama. Yang meraup keuntungan ya mereka-mereka itu. Bukan Habib Yaman. Kalau tidak bisa dawir untuk jualan agama. Jubah, siapa yang ingat sama Ju? Muntah ada bagian kagak telepon jubah keramat nih kak, ayo. Jualan jubah keramat, teman-teman. Hah? 1 juta, ya Zenur. Dilelang, jubah keramatnya dilelang, teman-teman. Siapa yang mau 1 juta? Ayo tang jubah, lah. 1,5 juta. 1,5 juta. Ditawar, ya, ditawar lebih tinggi. Ayo, bojiaki keramat nih kak. Benih sombong mulai bojiaki manfaat sing aku ini kak. Ayo. Mencari harga tertinggi. Ayo, ayo, ini keramat ini. 1 juta, Najul Mustafa. Ayo. Apa? 7,5 juta. 2,5 juta. Bukan saya sombong, saya tidak sombong. Nggak sombong ya, nggak sombong. Tapi saya mudah-mudahan yang megang jubah saya ini, mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan. Kepemimpinannya dijadikan barokah. Mudah-mudahan diberikan karomah. Diberikan karomah. Oke, jaketnya atau jubahnya Habib bisa memberikan karomah kalau dibeli dengan harga yang mahal. Dari jubah yang saya pakai untuk berdakwah di jalan Allah, mudah-mudahan Bapak Kepala Desa dijadikan sukses dunia akhirat. Uangnya yang dikeluarkan 2,5 juta, lebih diganti oleh Allah 2,5 M. Al-Fatihah. Pinter dawir ya, pinter dawir. Kalau nggak pinter dawir, Habib-habib semacam ini nggak bisa hidup di Indonesia. Harus pinter dawir, ya. Dengan jualan agama mereka bisa sejahtera. Tapi kalau Gus Ikdam tidak mencari keuntungan lewat agama. Tetapi memang Gus Ikdam basicnya kan santri. Ya wajarnya santri itu dakwahnya seperti apa. Kan gitu. Tinggal kita menilainya seperti apa. Kalau memang menurut kalian Gus Ikdam ini buruk, ya nggak usah diikuti. Tapi jangan dihujat.